Karena banyak sekali yang di luar itu bilang cuma kuliah di Unira, tapi tidak begitu sebetulnya. Mau kita kuliah dimanapun, mau ke luar negeri atau di dalam negeri, swasta ataupun negeri, kampusnya itu akan sama kualitasnya. Yang membedakan adalah dari kualitas diri kita sendiri, kita mau belajar atau tidak. Jadi ada pepatah mengatakan lebih baik menjadi ikan besar di kolam yang kecil daripada menjadi ikan kecil di kolam yang besar. Jadi jangan takut untuk gengsi kuliah di swasta. Gitu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di acara podcast Universitas Madura. Universitas Madura, pilihan bijak masa depan. Program pada kesempatan kali ini yaitu adalah program Bincang Pintar. Narasumber pada kesempatan kali ini kami mendatangkan mahasiswa yang mendapatkan hibah MBKM Kampus Mengajar di tahun 2021 dan tahun 2022. Selamat siang, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat datang ya di acara Bincang Pintar Podcast Universitas Madura. Iya Mbak, ini Mbaknya lulus di Kampus Mengajar MBKM tahun 2000 berapa Mbak? Kalau saya lulus di angkatan 4 tahun 2022. Oh, 2022. Ya. Kalau Mbaknya? Kalau saya sendiri itu di kemarin Kampus Mengajar angkatan 5 2023. 2023. Luar biasa sekali ya bisa mendapatkan atau bisa berkesempatan untuk menimba pengalaman lulus di Kampus Mengajar gitu Mbak ya. Mbaknya kan saya masih belum kenal nih sama Mbaknya. Ya, Mbaknya namanya siapa, dari mana, prodi apa di Kampus Universitas Madura ini. Silakan mungkin bisa diawali dari Mbaknya dulu untuk memperkenalkan diri Mbak. Baik, saya Imratus Solehah dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, saya semester 4. Untuk alamat saya Campor Propo Pamekasan. Oh, dari Propo. Ya, kalau Mbaknya? Saya Della Kurniawati Citra dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Alamat saya di Jalan Lawangan Daya. Oh, di Lawangan Daya. Dekat berarti kalau Mbaknya ya. Alhamdulillah. Kalau Mbak yang satunya kalau Mbak Im panggilannya Mbak ya? Iya. Im. Kalau ini Mbaknya? Della. Oh, Della. Mbak Im lumayan jauh ya dari Kampus lumayan. Universitas Madura. Ya, sebelum saya bertanya nih berkenaan dengan acara program Kampus Mengajar kemarin. Kenapa nih kuliah di Kampus Universitas Madura? Mbaknya Della mungkin dulu. Oh iya, Unira itu seperti jargonnya pilihan bijak masa depan. Salah satunya yang ada di Unira itu yang bikin saya tertarik yaitu program MBKM-nya. Oh, MBKM ini. Ya, karena tidak semua kampus bisa join MBKM. Oh, Pak. itu. Ya, jadi karena itu juga salah satunya ya. Itu satu privilege. Gitu. Kalau Mbak Im gimana Mbak Im? Kalau saya kenapa kok bisa kuliah di Unira itu karena awalnya daftar di luar Madura di Malang, tapi itu gak diterima. Terus saya nyari informasi kampus yang baik, yang juga baik gitu akreditasinya di Madura, ternyata itu di Universitas Madura. Di Unira ya. Iya. Jadi senang nih sekarang berada di Unira ya. Alhamdulillah. Iya, sesuai dengan pilihan hati nurani ya. Baik, berbicara berkenaan dengan Kampus Mengajar. Mbaknya kan lulus kemarin, ada yang lulus tahun 2021, ada 2022 ya? 2022. Mbak Im 2023 ya. Bagaimana sih prosesnya sehingga Mbak ini bisa lulus di Kampus Mengajar tersebut? Karena ini kan seluruh Indonesia kan ya? Ini kan seluruh Indonesia. Itu bagaimana prosesnya, Mbak? Dari Mbak Della mungkin dulu. Prosesnya ya di awal itu kita juga mendapatkan informasi kalau saya pribadi dari sosmed, dari Instagram Kampus Mengajar, kemudian dosen juga memberikan pamflet di grup. Ada satu grup yang memang tempatnya untuk prodi bahasa Indonesia sendiri. Jadi saya mulai mengikuti itu, se-circle sih. Oh, circle. Iya, berangkat dari circle. Jadi saling mendukung. Jadi kita mempersiapkan semuanya bareng-bareng, ikut tesnya bareng-bareng. Oh, gitu. Dengan teman-teman Mbak ya? Iya, dengan teman-teman yang lain. Sampai berapa orang tuh teman-teman mahasiswa Mbak Della saat itu ikut? 5, karena saya tipe yang nggak terlalu banyak berteman, Pak. Oh, gitu ya. Iya, jadi 5. Kalau Mbak Im gimana Mbak Im?
Kalau saya sendiri itu tahu ada program kampus mengajar itu dari Kating. Nah, dia itu pernah ikut kampus mengajar 3. Nah, dari story di WA-nya itu sering dia itu upload kegiatannya di KM. Itu kok seru. Terus saya itu cari informasi, ternyata itu ada di grup Himatika itu ada informasi tentang kampus mengajar pendaftaran. Nah, dari situ saya itu nanya ke teman-teman, ternyata ada juga yang berminat untuk ikut kampus mengajar. Nah, dari situ banyak dari Himatika itu yang ikut itu, tapi yang lulus itu cuma 3. Cuma 3, Mbak ya? Iya, yang lanjut itu cuma 2, satunya yang ngundurkan diri. Oh gitu. Berarti yang 2 itu berarti betul-betul pilihan ya. Oh iya, Mbak. Di sana kan jenis program MBKM itu kan banyak jenisnya. Salah satunya adalah magang bersertifikat, pertukaran mahasiswa. Kenapa nih milih untuk ikut kampus mengajar, Mbak Im? Kalau saya kenapa milih kampus mengajar, karena yang pertama itu saya kan jurusannya pendidikan, otomatis nanti guru larinya itu ke jadi guru. Jadi saya itu berinisiatif kalau kampus mengajar ini menjadi wadah lah untuk saya untuk bisa menjadi bagaimana menjadi seorang guru gitu. Terus di kampus mengajar ini juga saya lihat sasarannya itu penempatannya di SD atau SMP. Nah, untuk saya yang masih semester awal itu sepertinya itu sangat cocok untuk dijadikan sebuah contoh untuk nantinya. Kan nanti gitu. juga ada PPL itu kan di SMA gitu. Iya. Untuk program di kampus ya. Iya. Kan program kampus mengajar ini kan bukan program wajib di kampus ya. Oke, Mbak Dela gimana, Mbak Dela? Kalau saya karena balance sama jurusan sih, Pak. Selain itu saya juga suka bocil. Jadi gemes aja kalau lihat anak-anak itu. Jadi mood. Jadi saya lebih memilih kampus mengajar daripada yang lainnya. Oh iya. Mbak Im kemarin di mana, Mbak? Mbak Im penempatan di SD Islam Al Hikmah Telambah Karampenang Sampang. Oh, Karampenang Sampang ya, di Sampang ya, Mbak ya. Kalau Mbak Dela di mana? Di SDN Tanjung 4 Pademau. Di SDN Tanjung 4 Pademau. SD kan semuanya? Iya, itu tergantung domisili, Pak. Oh gitu. Ada tergantung domisili ya. Iya. Jadi kan nambahnya di Propo diletakin di sana ya, ditempatkan di Sampang ya. Oh ya, di sana kan bertemu dengan adik-adik SD nih. Ya, adik-adik SD nih, pengalaman apa nih yang didapatkan di sana? Kebanyakan belum pernah mengajar, kebanyakan mahasiswa tahu-tahunya lulus kampus mengajar dan ditugas di SD. Bagaimana nih kesan kisahnya di sana atau pengalaman di sana, bisa disampaikan enggak, Mbak Dela? Ya, jadi sana itu jumlah siswanya memang tidak seberapa dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang memang terkenal ya, Pak ya. Oh, iya. Karena sasaran di kampus mengajar ini adalah 3T. Terdalam, terluar, tertinggal. Oh gitu. Ya, tapi sekalipun begitu saya lihat gak semua sekolah yang menjadi penempatan kita begitu. Ada sekolah yang bagus gitu. Oh iya. Kemudian untuk kesana sendiri saya sangat excited karena adik-adik SD itu juga menyambut saya dengan ramah, guru-gurunya juga. Oh gitu. Ya, saya gak expect kalau akan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan mereka, bahkan sampai warga setempat juga sangat menganggap dengan kita. Oh gitu. Kalau ada acara kita juga dikirim makanan. Enak ya. Iya, di sana juga ya. Seperti mengimplementasikan hasil kuliah saya selama 2 tahun setengah. Kita gitu. bikin media, kita gimana cara mengajar yang baik gitu, gimana cara meningkatkan mood adik-adiknya seperti itu. Jadi saya sama sih seperti adik yang tadi, kalau itu juga menjadi bahan untuk kita latihan sebelum menjadi guru. Sebelum menjadi guru. Sekarang Mbak Dela nih, gimana nih pengalamannya di sana? Kalau saya pengalamannya di sana itu sangat seru lah, karena di sekolah penempatan saya itu agak ngedalem ya tempatnya. Terus itu sekolahannya itu pedalaman maksudnya nih? Oh gitu. Terus tempatnya sekolahannya itu apa ya, masih di sana itu sangat tertinggal dari teknologi, dari literasi, numerasi. Nah, jadi dari itu bisa dijadikan peluang lah untuk dijadikan program kerja bagi kami.
Nah, respon dari guru di sana, dan di sana itu sangat baik, sangat menerima kita. Mereka itu menganggap kita awalnya itu KKN. Oh gitu. Iya, Karena mungkin sering memang ya. Iya, Mungkin Karena sering ada asing, KKN. masih baru. Oh iya. program ini, kampus mengajar ini menurut mereka itu baru. Jadi mereka itu walaupun kita jelaskan berkali-kali, tapi tetap menganggap bahwasanya ini itu KKN. Oh, Tapi gitu. seiring berjalannya waktu, mereka bisa mengerti bahwa ini program beda gitu. Oh begitu. Untuk kondisi di sana, siswanya itu masih banyak yang belum bisa membaca. Nah, dari situ kita itu membuat media yang dimana anak-anak itu lebih cepat untuk bisa membaca. Terus dari segi numerasinya itu juga sangat kurang. Nah, dari situ kita membuat media yang menarik dari teknologi, kita bentuk kayak video gitu, Pak. Oh gitu. Ya. Ini kan kampus mengajar ini kan seluruh Indonesia, Mbak ya. Di sana kemarin pada saat penempatan di SD yang Mbak tempati kemarin, ada nggak dari kampus lain ya? Ada juga di kampus lain. Jadi berkolaborasi di sana ya. Jadi berkolaborasi di sana. Baik. Terus yang terakhir ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Mbak ya. Untuk Mbak Dela, untuk Pak Im juga, biar dijadikan sebagai referensi, biar dijadikan sebagai sumber pengalaman kepada adik-adik tingkatnya. Tuh Mbak Dela sudah semester 6 sekarang ya. Sudah semester ketua. Kemarin melalui mekanisme tes juga ada lulus MBKM ini. Iya. Lulus kampus mengajar tes juga ya. Iya. Ada tingkat kesulitan nggak Pak tesnya, Pak? Tes apa saja itu, Pak? Ada tes PCAT, literasi dan numerasi. Oh iya. Ada tingkat kesulitannya enggak di sana? Tingkat kesulitannya itu kalau di tesannya itu, kalau soalnya itu gak terlalu sulit, mudah. gitu. Tapi itu yang pas mau login ke situsnya. Ke link situsnya itu ya. Ya mungkin karena seluruh Indonesia, Pak ya. Tingkat kesulitannya di sana ya. Jadi kalau masalah materi tesnya tidak begitu sulit, Pak ya. Kalau Mbak Dila bagaimana, Mbak Dila? Ya, hampir sama untuk yang sekelas mahasiswa karena literasi dan numerasinya masih basic. Ada beberapa mahasiswa yang takut untuk ikut MBKM karena ini ada matematikanya gitu. Siapa sih yang suka matematika? Ada, Mbak Im suka lu matematika, prodi matematika. Ya, ada banyak yang tidak suka, jadi enggak mau ikut karena ada matematikanya. Padahal numerasinya masih numerasi dasar ya. Kemudian ada VCAT-nya. Dan kuncinya itu cuma satu sebetulnya, selain belajar dan PD adalah jujur. Karena teman saya ada yang bisa dikatakan lebih pintar dari saya tapi tidak lulus, bukan karena nilai IPK-nya rendah, tidak, cuma karena tidak jujur dan buka HP. Bukan rezekinya mungkin juga. Iya kan, itu ada kameranya Bapak. Oh gitu ya. Iya, selalu aktif kameranya, jadi terlihat. Oh begitu. Jadi yang penting kita jujur aja lah. Indonesia itu tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Oh gitu ya, luar biasa sekali, luar biasa sekali. Baik Mbak Ii, Mbak Dela ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman yang bermanfaat, bisa dijadikan sebagai dasar nanti setelah menjadi sarjana di Universitas Madura ini. Ternyata kan jurusan guru ya. Iya. Keguruan ya, otomatis nanti jadi guru, insyaallah ya. Oke, mudah-mudahan sukses, cepat lulus, cepat bergelar sarjana di kampus Universitas Madura ini. Ya, saya senang kalau bertemu dengan orang-orang pintar, orang-orang mau berproses, mahasiswa yang berprestasi seperti mbaknya ini. Senang saya gitu. Jadi motivasinya sangat tinggi gitu. Baik, terima kasih atas kehadirannya Mbak Dela, Mbak Im juga ya. Yang terakhir mungkin Mbak, untuk memberikan motivasi kepada adik-adik mahasiswa yang ada di Universitas Madura ini ataupun yang ada di luar sana, mungkin ada closing statement ya, pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mungkin dari Mbak Dela dulu mungkin deh. Ya, karena banyak sekali yang di luar itu bilang cuma kuliah di Unira, tapi tidak begitu sebetulnya. Mau kita kuliah dimanapun, mau ke luar negeri atau di dalam negeri, swasta ataupun negeri, kampusnya itu akan sama kualitasnya. Yang membedakan adalah dari kualitas diri kita sendiri, kita mau belajar atau tidak. Jadi ada pepatah mengatakan lebih baik menjadi ikan besar di kolam yang kecil daripada menjadi ikan kecil di kolam yang besar. Jadi jangan takut untuk gengsi kuliah di gitu swasta. Ya. Iya, Oke, tergantung dari dirinya Mbak ya. Iya. Oke, terima kasih, luar biasa sekali pemirsa ya. Terus Mbak Dela?
IIM. Oh maaf, aduh, ini ketuker saya nih. Oh dari Mbak Im ya, Mbak Im ketuker saya. Saya sendiri itu jangan pernah takut gagal, karena gagal itu adalah awal dari kita menuju kesuksesan. Walaupun kita itu mencoba hal-hal itu berulang kali, tapi yakin kita pasti suatu saat pasti berhasil. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya. Baik, terima kasih. Ini kesempatan kita bertemu dengan adik-adik mahasiswa yang lulus MBKM Kampus Mengajar tahun 2021 dan tahun 2023. Terima kasih. Saya host pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya tutup dengan ucapan Universitas Madura, pilihan bijak masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.